warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Syahrani. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswi Universitas Kadar Bangsa semester 6 program studi S1 Farmasi dengan NIM 2211006. Pada hari ini tanggal 13 Juli 2025, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai mata kuliah Undang-Undang dan Etika Kefarmasian untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen pengampu, Bapak Dr. Hendra Sudrajat SH.MH, dengan judul Konstitusionalitas Kefarmasian dalam Bingkai Teori Konstitusi Nusantara. Baiklah, pada bagian pendahuluan dijelaskan bahwa perkembangan sistem hukum di Indonesia menunjukkan dinamika yang signifikan, terutama dalam sektor kesehatan dan kefarmasian. Pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan langkah strategi pemerintah dalam memperkuat sistem kesehatan nasional. Undang-undang ini mengadopsi pendekatan Omnibus Law yang mengintegrasikan berbagai aspek pelayanan kesehatan, terutama pada kefarmasian. Namun, dalam konteks konstitusionalitas, penting untuk meninjau apakah undang-undang tersebut sejalan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Konstitusi Indonesia. Teori Konstitusi Nusantara yang ditemukan oleh Dr. Hendra Sudrajat SH.MH mengemukakan bahwa mengedepankan kearifan lokal dan partisipasi masyarakat menjadi lensa yang relevan untuk menganalisis hari ini. Selanjutnya, untuk menilai keadilan dan pemerataan tenaga kefarmasian, data distribusi apoteker secara nasional dapat dijadikan indikator awal. Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin akses pelayanan kefarmasian yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Bisa dilihat pada tabel berikut. Ditunjukkan bahwa jumlah apoteker pada setiap wilayah berbeda-beda. Tabel tersebut menunjukkan masih terjadinya ketimpangan distribusi apoteker yang pada akhirnya berdampak pada pemenuhan hak atas kesehatan yang adil dan setara, sebagaimana dijamin dalam 28H ayat Undang-Undang tahun 1945. Selanjutnya, dalam metodenya, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi pustaka. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi pemerintah yang relevan dengan topik penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah kesesuaian antara Undang-Undang Kefarmasian dan prinsip-prinsip dalam teori konstitusi Nusantara. Selanjutnya, pada bagian hasil dan pembahasan menjelaskan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan penguatan terhadap peran apoteker melalui dua ketentuan. Yang pertama, penyederhanaan perizinan dan peningkatan kewenangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 membawa perubahan yang signifikan terhadap mekanisme perizinan tenaga kefarmasian. Berikut merupakan perizinan yang berlaku berdasarkan regulasi tersebut. Bisa dilihat tabel berikut. Dalam konteks pelayanan kefarmasian, keberadaan pengawasan pasca izin sangat penting untuk menjamin keamanan mutu dan kepatuhan terhadap standar pelayanan kesehatan. Berikut diagram mekanisme pengawasan pasca penerbitan izin. Bisa dilihat gambar berikut. Diagram tersebut menggambarkan perlunya sinergi antara Kementerian Kesehatan,
pemerintah daerah, dan organisasi profesi untuk menjamin keberlangsungan pelayanan kefarmasian yang berkualitas dan sesuai standar etik serta peraturan perundang-undangan. Dalam perubahan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ke Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menunjukkan pergeseran paradigma dalam pengaturan kefarmasian. Bisa dilihat lagi tabel ini menjelaskan perbandingan pengaturan kefarmasian antara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Dalam perbandingan tersebut dapat dianalisis bahwa beberapa perubahan bersifat progresif, namun ada pula yang menimbulkan kekosongan pengaturan dan pengurangan jaminan konstitusional bagi profesi apoteker dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Untuk melihat efektivitas regulasi terhadap penguatan sistem pelayanan kefarmasian, dapat dianalisis tren pertumbuhan jumlah apoteker serta rasio apoteker terhadap jumlah penduduk dalam beberapa tahun terakhir. Bisa dilihat pada gambar berikut. Grafik ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah apotek meningkat, rasio apoteker belum mencapai standar WHO, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Hal ini mengindikasikan perlunya afirmasi kebijakan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan penguatan terhadap peran apoteker dalam sistem kesehatan nasional. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pemerataan tenaga kefarmasian dan kemandirian industri farmasi. Dalam bingkai teori konstitusi Nusantara, perlu penyesuaian kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.